YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari yang menurut saya tempat ini selain unik dan menarik tapi juga keren banget. Terutama bagi kalian yang menyukai film-film Hollywood. Apa namanya? Blockbuster Museum Surabaya. Bagi kalian yang belum tahu seperti apa itu, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Hai, kita sapa dulu narasumber kita. Ini Pak Anton dan Pak Henry dari Blockbuster Museum Surabaya. Nah, saya mau tanya nih Pak, ide awal kepikiran buka museum ini terinspirasi dari mana sih? Mungkin cerita awal ketika itu ya sekitar 20 tahun yang lalu. Saya disindir oleh salah satu anggota keluarga, yaitu kakak, yang mengatakan bahwa koleksi barang saya di rumah sudah terlalu banyak. Oke. Dan candaannya waktu itu adalah, ini mau diapakan? Apa mau dijadikan sebuah museum kan? Saking banyaknya. Nah, kata-kata itu menginspirasi saya. Sampai beberapa tahun yang lalu saya bisa mewujudkan setelah lahannya tersedia. Oke, ini awal mulanya dari koleksi pribadi nih Pak? Ya, jadi karena hobi dengan sesuatu yang keren ya, jadi kayak game, film kartun, terus saya mulai membeli pernak-pernik yang ada hubungannya dengan karakter-karakter tersebut. Tapi ini gila banget Pak, waktu saya masuk di museum tersebut, saya melihat barang-barang yang di dalam itu otentik banget dengan ya film-film yang asli gitu Pak. Itu benar asli atau gimana Pak? Bisa cerita sedikit nggak yang di dalam? Di dalam museumnya kita ada berbagai area. Jadi kita pajang ada area diorama, terus ada area statue, kita juga pasang area screen use prop. Jadi mungkin kalau diorama adalah beberapa mainan itu kita rangkai dengan background sehingga kita membawakan suasana yang sama ketika ya, ada di skin filmnya? Ya, di skin filmnya, atau mungkin dari skin game-nya, atau mungkin TV series-nya kita bikinkan supaya orang bisa nostalgia dengan apa yang mereka tonton di masa lalu. Kalau sisi statue ya kita perkenalkan tokoh-tokoh karakter yang mungkin mereka selama ini tidak tahu. Nah, kalau dari sisi screen use prop kita pajang beberapa ratus barang yang kita dapatkan dari studio film di Hollywood sana. Dari asli dari Hollywood? Ya. Itu ngumpulinnya berapa lama? Mengumpulkannya kurang lebih ya sekitar 20-30 tahunan. 20-30 tahun, itu luar biasa panjang. Ya, journey-nya panjang banget. Cuman yang saya ingin tahu nih Pak, itu huntingnya gimana sih Pak? Maksudnya lewat internet, eBay atau ada beberapa kali hunting di lokasi di luar. Kita juga ada teman dan narasumber yang bisa menawarkan ketika barang itu sudah dilempar ke pasaran setelah selesai syuting. Jadi sebuah film biasanya memproduksi beberapa kopi replika. Ya, bukan replika ya, mungkin lebih ke arah barang itu dibuatkan serepnya supaya proses syuting tidak terganggu apabila barang ini rusak. Nah, setelah film ini berakhir dan mau dilempar ke pasaran, biasanya studio akan melihat bahwa ini makan tempat, ini bisa dijual. Nah, dari
info itu kita terima, kita pilih-pilih dan kita lakukan pembelian baru. Berarti itu benar-benar properti, bukan hanya replika. bukan hanya replika, tapi benar-benar properti yang dipakai di film. Use. Ada yang sudah pernah terpakai, ada yang belum tersentuh sama sekali, tergantung dengan kondisinya. Oh, gila juga ya. Ya. Terus saya nggak berani tanya masalah budget nih Pak, karena saya tahu action figure and something like that is the price is kind of crazy. So I will not touch for that. Iya. Tapi yang saya ingin tahu nih Pak, kalau harga yang termurah dari koleksi Bapak sampai yang termahal itu berapa sih? Harga yang termurah. Range-nya. Harga yang termurah 0 mungkin ya. Karena kenapa 0? Karena ada beberapa pemberian dari rekanan saya di luar. Saya anggap itu sebagai tidak perlu beli. Oke. Ya, namun kalau yang range-nya sampai berapa? Mungkin ada yang mencapai ada ratusan juta ya. Ratusan juta untuk satu item. Oke. Ya, dan mungkin dari beberapa barang yang dipajang di dalam museum, saya anggap yang paling penuh perjuangan mendapatkannya adalah screen use prop, karena lewat dari satu masa tertentu kami sudah mungkin tidak akan bisa dapat lagi. Karena orang-orang juga hunting barang yang sama mungkin ya. Ya, buat film-film tertentu mereka punya keterikatan batin ya. Jadi ketika barangnya ditawarkan ke publik ya, mereka akan saya mau bagian dari ini. Oke. Terus ada titipan dari, mungkin ini koleksi pribadi Bapak saya tahu. Ada nggak yang barang-barang itu yang di dalam itu mungkin titipan dari kolektor lain, daripada saya taruh di rumah rusak, nggak tahu taruh mana, mungkin dititipkan di museum gitu? Sementara ini belum ada ya. Tapi mungkin planning Ya, kedepannya mungkin ada beberapa kolektor yang kita akan invite untuk display barang di dalam. Itu tempat di rumah. Oke. Terus gini Pak, saya pernah masuk ke museum Bapak. Memang isinya luar biasa. Tapi saya punya pertanyaan pribadi, Pak. Kalau misalnya ini kan dibuka untuk publik umum ya, konsumsi jual tiket juga. Kalau saya sebagai orang awam, saya masuk ke dalam sana, saya udah tahu isinya. Apa yang membuat Bapak itu punya kiat-kiat apa supaya orang tuh mau datang lagi gitu? Kalau misalnya saya udah tahu sekali, ya kemungkinan saya nggak mungkin balik dong, karena saya udah tahu isinya gitu. ya. Ya, saya jawab Ini dari Pak Endi. Jadi begini, mungkin pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau udah sekali datang, ngapain datang lagi? Jadi untuk kiat-kiat supaya mereka datang kembali, ya kami akan undang beberapa kolektor. Ya, seperti tadi saya cerita, kami akan undang kolektor untuk display barang-barang yang memang bukan menjadi saingan kami, tapi mungkin menjadi perbendaharaan dunia mainan lagi untuk dikoleksi. Oke. Berarti saling melengkapi, saling mendukung. Dan ya kita sudah siap sih beberapa tema, tapi karena kami masih menggodok konsepnya dan target kami juga, kok belum waktunya kita turunkan, maksudnya kita munculkan promosi ini, jadi kita masih lihat sikonnya. Sudah ada kok. Berarti masih banyak koleksi Masih banyak yang belum dimunculkan ya. Kalau koleksi pribadi Pak itu masih banyak. Masih banyak yang belum Kalau dimunculkan yang di museum. yang ya sejauh ini Blockbuster Museum Surabaya masih memajang 10% dari barang saya. 10% Pak? 10%. Yang di dalam itu 10%? 10%. Wow. Berarti butuh tempat yang jauh lebih besar daripada itu. Sebenarnya. Tapi mungkin kita masih bertahap lah. Yang pasti kedepannya kita ada bayangan untuk memperluas dan menambah lebih dari satu lah, harapan kami. Ada nggak selama beberapa waktu sekali mungkin koleksinya diganti atau yang di dalam sana? Jadi bisa di-announce mungkin ke orang-orang itu bahwa ini koleksinya kita udah setiap berapa bulan sekali kita menampilkan koleksi baru. Sejak dibuka hingga hari ini kami masih menambah. Menambah. Jadi bukan replace ya. Bukan replace apa yang di dalam. Mungkin 1-2 bulan ke depan ini akan ada replace. Jadi kita ada channel juga nantinya di IG Live, di IG kami di @Blockbuster Museum Surabaya, di mana kami akan unboxing beberapa barang yang akan kami tampilkan di museum. Oke.
termasuk properti. Jadi nanti bakal di-announce juga berapa lama sekali ada pergantian. Itu supaya orang-orang yang seperti saya yang tertarik datang itu bisa berkala datang karena ada perubahan yang apa yang di dalam. Betul. Nah, selama ini yang masuk itu umur berapa sih, Pak? Karena kalau misalnya itu semacam mainan ya, kebanyakan anak kecil. Tapi ini kan propertinya jauh lebih daripada itu. Mungkin orang-orang pencinta film seperti saya juga enjoy gitu di dalam. Ya selama ini yang datang itu umur berapa sih rata-rata? Universal banget ya sekarang. Jadi semenjak kami buka hingga kini mulai dari TK, SD, ya untuk jenjang sekolah hampir semua sudah ada menjadi pengunjung kami, termasuk yang mungkin tidak mengerti sama sekali jadinya ngerti dan tertarik untuk memiliki beberapa koleksi. Oh, itu bisa dibeli juga? Kami ada gift store BMX store nanti. Oke, tapi barangnya otomatis bukan barang yang ada di museum kan? Bukan. Jadi gift store ini istilahnya beda lah ya. Tapi kalau ada request tertentu untuk hunting barang, ya. Oh, terima juga, Pak? Sejauh ini kalau ada saya bisa mendapatkan, ya saya akan. Oke. Ya. Itu bisa dibantu kalau saya mau cari properti film A atau B atau C dari blog waktu bisa bantu juga ya. Oh, Iya. keren juga ya. Terus pembelian tiket nih Pak, pembelian tiket on the spot atau mungkin ada media-media online yang mungkin bisa. Pada awal kami on the spot. Seiring waktu berjalan kami bekerja sama dengan beberapa vendor travel nasional bahkan internasional saat ini. Jadi lebih banyak online sekarang. Online ya? Ya, online reservationnya lebih banyak. Bisa mungkin ada yang bisa di-share mengenai Vendor. Ya mungkin online gitu, website atau. Jadi kami bekerja sama dengan Traveloka dan yang terakhir yang terbaru ini dengan Shopee. Oke. Sudah tersedia di Traveloka dan Shopee juga. Nah, yang saya ingin tanya nih Pak, pernah nggak para pengunjung yang udah masuk itu keluar ditanya ini, tanggapan mereka apa sih? Kita beberapa kali pengunjung kita todong untuk bikin statement. Ya tanggapan mereka buat yang selama ini saya lihat ya, kalau benar-benar mereka mencintai dunia entertainment, mereka akan sangat-sangat senang sekali karena di dalam bisa melihat barang yang selama ini hanya dilihat di layar kaca atau di layar lebar. Mereka bisa lihat, oh ternyata barang ini ada di depan mata saya sekarang. Itu yang mereka rasakan. Dan beberapa section kan kita juga bisa baca ya, maksudnya keterangan kayak film ini diproduksi tahun berapa. Oh, ada keterangannya juga melalui aplikasi. Jadi di dalam museum kita menyediakan selain membaca dalam bentuk keterangan, kita juga bisa lihat trailernya melalui aplikasi. Kita juga bisa aplikasi di handphone. Jadi cuma cukup dengan QR scanner. Jadi diorama itu bisa dibaca produksinya tahun berapa, pemainnya siapa, budgetnya ketika bikin film berapa, dan omsetnya dapat berapa banyak. Jadi untung enggak atau rugi enggak itu bisa kelihatan. Oh, sampai segitunya Pak informasi yang ada. Jadi kita ngasih pengalaman dengan mata, itu experience-nya dengan mata, dengan kuping itu mungkin dengan trailernya atau ada songnya. Kalau memang film itu ada soundtracknya yang fenomenal. Terus setelah itu ya kita bisa berfoto di dalam juga. Oh, ada spot foto juga. Di dalam juga. Terus kita juga ngasih pengalaman yang istilahnya namanya museum ya. Orang yang datang kita harapkan dari awal dia tidak mengerti dan tidak tahu. Ya. Setelah keluar dari situ dia jadi paham banyak hal. Karena banyak sekali yang informasi bisa masuk di dalam kepala mereka. Nah, tidak semua orang paham teknologi Pak. Tidak semua orang maksudnya bisa memakai QR itu untuk sarana informasi bagi mereka. Nah, saya ingin tahu kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang agak gaptek
ada guide nggak di dalam yang bisa bantu mereka untuk mungkin mereka tanya ini apa? Kami ada guide. Oke. Jadi kami sediakan guide, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, Mandarin, Mandarin? Oke. Kita akan siapin. Jadi kami ada guide yang akan membantu pengunjung untuk tahu, oh ini filmnya ini, oh ini dari ini, propertinya ini, dan banyak hal lah. Kedepannya mungkin kami akan undang secara khusus pemilik barang untuk menjadi guide. Oke. Oke. Jadi tentunya Menarik lebih, juga ya. lebih powerful experience, Oke. lebih keracunan lah. Jadi nggak cuma membaca, bisa pakai aplikasi dan ada guide-nya juga. Ada guide-nya juga. Jadi lengkap nih Pak. Informasi yang bisa dapatkan itu lengkap nih. Ya, Selain masuk nggak ngerti apa-apun, keluar Bisa ngerti. bisa tahu ya. Karena memang tujuan sebuah museum kan seperti itu. Ya. Mereka menambah wawasan lah Tapi istilahnya. aplikasi ini menarik tuh. Aplikasi menarik. Selama ini kan yang saya tahu cuman either guide or we can read it. Right. Yes. Ini Tapi aplikasinya sudah jalan. karena informasi yang dimasukkan bisa jauh lebih banyak daripada apa yang cuma tertera di situ kan. Ya, jadi mereka Banyak film. banyak pengunjung yang sempat menggunakan dan mereka jadi kaget. Ternyata film itu dalamnya informasi yang ada itu sedalam itu. Mereka bisa baca quote yang ada di atas lemari yang istilahnya quote itu banyak menyampaikan pesan-pesan penting dari sebuah film. Itu banyak yang merubah hidup orang juga. Banyak orang yang terinspirasi setelah membaca karena memang banyak di sebuah film kan banyak pesan yang disampaikan ya. Nggak cuma film sih, kadang-kadang TV seri, kadang-kadang komik, kadang-kadang game, itu banyak pesan yang disampaikan. Oh ini totalitas yang luar biasa dari sebuah museum nih Pak. Ya, Bukan cuma koleksi tapi juga informasi karena memang kita sampai di budgeting dan lain sebagainya Ya, atau history dari film itu sendiri. Oh luar biasa nih, luar biasa beneran. Harapan kedepannya untuk museum ini apa Pak? Kalau dari Pak Anton atau Pak Andy ini harapannya ya mungkin jangka pendeknya bisa lebih dikenal orang, jangka pendeknya. Jangka panjangnya harapan saya ya dari BMS bisa lebih dari sekedar yang ada sekarang. Kami bisa lebih besar, lebih luas, lebih memajang banyak barang, atau mungkin lebih dari satu lokasi harapannya. ya kayak museum ini kalau di Surabaya pasti nih Pak, satu-satunya di Surabaya. Saya nggak pernah tahu dan saya nggak pernah lihat yang seperti ini. Kalau di Indonesia nih Pak, apakah ini termasuk yang one of the kind or mungkin di Jakarta atau di Bali mungkin sudah ada? Belum, sejauh ini masih kami di Masih ya. Pertama di Indonesia. Informatif, edukatif, sama field experience. ya, Field experience. sejauh ini baru satu. Nah, saya rasa informasi yang Pak Andi dan Pak Andy ya, dan Pak Anton bagikan ini sudah luar biasa sekali. Kalau pemirsa ini kepingin kesana nih Pak, bisa nggak di-share mungkin dari alamat IG atau alamat Blockbuster Museum IG Surabaya? kami @Blockbuster Museum Surabaya. Terus kami ada untuk event-event kami ada di @event_BMS. Kalau alamat Blockbuster sendiri? Kami di The Kitchenware Paradise lantai 2, Oke. Jalan Kenjeran 463 sampai 465 463 Surabaya. sampai 465 Surabaya ya. Oke, bagi para pemirsa yang ingin lebih tahu lebih dalam, penasaran apa yang ada di dalam Museum Blockbuster, informasi apa yang bisa didapat, bisa ke alamat berikut ini. Nah, demikian netizen pembicaraan kita dengan narasumber dari Blockbuster Museum Surabaya. Bagi kalian yang ingin tahu lebih dalam mengenai apa yang ada di dalamnya, informasi apa yang bisa kalian dapatkan, bisa langsung ke Kitchenware Paradise, Jalan Kenjeran 463-465 Surabaya. Nah, selain museum tersebut,
Di depannya juga ada food court yang temanya juga tema-tema film. Jadi kalian yang ingin merayakan ulang tahun di sana, bagi anak-anaknya atau adik-adiknya yang ingin merayakan ulang tahun di sana, it's available. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe di YouTube channel Suara Jamu Surabaya, dan kita akan memberikan terus informasi-informasi menarik seputar apa yang ada di dalam kota Surabaya. Saya Iwan, out from now, ciao.
Art Director dari Blockbuster Museum Surabaya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kehadiran para pengunjung, sehingga museum perfilman ini dapat terwujud. Harapan kami, semoga museum ini mampu mengedukasi dan memberi banyak hal positif lainnya. Blockbuster Museum Surabaya pertama dan satu-satunya di Indonesia. Blockbuster Museum Surabaya, tempat yang wajib kalian kunjungi ketika kalian berada di kota Surabaya. Selalu ada yang baru di tiap bulannya. Kami tunggu kedatangan kalian. Surabaya bisa berkarya. Blockbuster